kita apa namanya di Gubernur Merdeka ini jangan terlalu membesarkan ini cepat ya. Tapi bagaimana kita mulai, kita sangat tadi kalau sudah mention kita Gubernur Merdeka, saya yakin ya Gubernur Merdeka saat ini yang paling cocok. Nah, ingat bahwa kurikulum itu tidak mungkin begitu saja, itu akan selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Sekarang ini yang mau dikembangkan adalah contoh yang misalnya di otomotif, mobil tanpa mobil pakai listrik misalnya. Sekarang SMK itu belum ada, jurusan otomotif yang misalnya baik dari sekarang kan sudah pada Bapak, Ibu, sehat semua. Di sini apa? Selamat datang di sini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang apabila kita selalu betulan di anak-anak, itu akan berdampak kepada saya bilang, ada yang pertanyaan. Cara mengimplementasi program ini. Saya yakin kalau tadi kita tahu dulu, teman-teman ini kan banyak di fasilitas dan teman-teman yang akan kita apa yang harus dilakukan sehingga apa yang menjadi target kita bisa tercapai. Contoh misalnya ibu guru agama misalnya ya, guru agama. Apakah materi-materi yang selama ini diberi kepada anak-anak ya, yang sebelumnya ini misalnya bu, apakah sudah dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari misalnya? Ya, bagaimana misalnya ketemu antara orang tua dengan anak-anak yang naik mobil misalnya ya, mereka orang tuanya berdiri, anak-anak yang duduk misalnya. Itu contoh saya ya, ini kan hal-hal yang bagaimana menghormati, misalnya menghormati materinya ya. Kalau anak-anak sudah mulai memiliki rasa menghormati, saya kira anak-anak itu akan berdiri misalnya. Nah, yang orang tua, Pak Bu, silakan dulu Bu. Misalnya kan, ya, ini kan contoh-contoh pengaplikasi yang ada orang yang nyebrang di jalan misalnya ya, ada orang tua menyeberang, kita lihat bagaimana orang tua ini dibantu untuk menyeberang misalnya supaya tidak terdapat atau apa segala macam. Ini kan bukti-bukti yang harus konkret, yang harus diberikan sesuai dengan materi pelajaran seperti itu. Yang paling penting lagi adalah mungkin di dalam satu kelas itu mereka tidak memiliki pandangan yang sama. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kompetensi kepemimpinan kepala sekolah ini kita bisa lihat ada berapa bagian itu. Pertama, kepemimpinan pengembangan diri dan orang lain. Ya, kepemimpinan pengembangan diri dan orang lain. Kemudian kepemimpinan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dalam pengembangan
sekolah. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan manajemen sekolah. Bimbingan sebelumnya sejak dia masih kecil, dia naik cuma susah untuk dia menyelesaikan. Tapi kalau seperti di Jawa sana kan dari sejak dia kecil kan sudah ditempa betul, sudah dibimbing apa, akhirnya dia ada motivasi. Jadi dia lewati apa itu tahap pertama dia bisa lalui karena dia sudah masih semua dia sudah lalui. Sementara yang Pak sampaikan tadi di rumah itu dia tidak pernah diperhatikan orang tua, tidak pernah belajar, seperti saja main-main. Bagaimana bisa mau mengikuti perkembangan? Sehingga tiba di sekolah ya dia mau buat bagaimana karena memang dasar tidak ada. Sampai kita lihat sampai di perguruan tinggi banyak mahasiswa yang di kalangan kita itu tidak tahu membaca dan tidak tahu berhitung. Ya karena itu tadi dari dukungannya orang tua. Nah sementara di luar sana di Pulau Jawa sana atau di luar kita dari Papua ini memang motivasi orang tua, perhatian orang tua dan anak juga punya motivasi, jadi saling mendukung. Ketika dia dapatkan itu dari rumah, dia masuk di sekolah pasti juga termotivasi. Tadi saya singgung, mengapa mereka itu tidak betah mau pulang? Karena dia lebih senang, dia lebih santai, dia lebih nyaman tinggal di sekolah dengan berbuat itu. Ya bisa kembangkan dia punya minat dan bakat dan kompetensinya. Ya, bukan hanya dia bisa kembangkan minat dan bakat dan kompetensi pengetahuannya, tapi dia juga dapat nilai. Anggaran itu digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu hajatannya sekolah, itu ANBK bukan hajatannya dinas. Nah, dinas cuma memantau saja, kasih anggaran untuk sekolah sudah, selesaikan semua, aman, lancar. Kalau sekolah tidak dikasih anggaran, susah dia berbuat. Nah, ada pengawas mengawasi, harus minum, harus makan. Ya, karena kita ini menunggu orang yang bekerja di lapangan itu harus dikasih anggaran. Ini orang yang dari kantor sini monitoring dia dapat anggaran besar itu. Kalau datang perguruan dinas itu anggaran MPK untuk sekolah itu berapa sedikit itu juta. Kita tahu karena pengalaman kita yang kemarin waktu di provinsi. Selain dari provinsi besar kan. Nah, jadi inilah ketimpangan, kesenjangan, tantangan kita. Kita sebagai orang berkeadilan semua saja semua itu akan